Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayun Siang, pemirsa. Kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pengayunan hingga kini masih diselimuti misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Ya, pemirsa, polisi masih menelusuri jejak sidik jari pada lakban yang melilit kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban, dan sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap lagi pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami Syahreza Zanski yang saat ini berada di TKP kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu di Menteng, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Reza. Reza, Anda bisakah mengajak kami seperti apakah suasana pasca ditemukannya adanya korban di rumah indekos tersebut? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, saat ini belum dijadwalkan olah TKP dalam kasus tewasnya diplomat muda yang ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban ataupun isolasi. Namun hingga saat ini situasinya belum ada olah TKP lagi untuk hari ini, dan seperti inilah situasinya Pram dan juga pemirsa, tampak sepi pasca kemarin dilakukan olah TKP, di mana kemarin sempat dibentangkan garis polis lain di halaman depan ataupun di gerbang masuk pintu kos. Namun untuk masuk ke lebih dalam, Pram dan juga pemirsa, ada satu pintu kecil itu untuk masuk ke area penghuni ataupun penghuni kosan maksudnya, dan ini harus punya akses tersendiri dan hanya dimiliki aksesnya oleh para penghuni kamar itu tersendiri. Ini merupakan tempat kejadian perkara ditemukannya diplomat muda tersebut tewas pada Selasa lalu, Pram, dan hasil daripada olah TKP menunjukkan bahwasanya pihak polisi masih mendalami kasus kematian diplomat tersebut berinisial ADP, yang mana disebutkan bahwasanya masih menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban begitu. Dan hasil olah TKP menunjukkan bahwasanya ditemukan sidik jari di lakban yang terikat di wajah korban begitu, dan disebutkan juga bahwasanya tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban begitu. Dan terlepas dari itu, Pram dan juga pemirsa, belum diketahui pasti penyebab kematian daripada diplomat muda berusia 39 tahun tersebut. Namun olah TKP sejatinya dilakukan pada hari kemarin. Kami melihat ada beberapa barang yang dibawa oleh tim Inafis ataupun Puslap 4 Polri, seperti 2 koper dan juga beberapa paper bag tentunya. Dan kami masih menunggu, Pram, apakah nanti ada keterangan menarik dari pihak kepolisian, baik itu Polda Metro Jaya ataupun Barreskrim Polri. Namun bisa dipastikan bahwasanya nanti polisi ada kemungkinan untuk melakukan penggalian mayat untuk bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut, dan di mana korban sudah disemayamkan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Ini nantinya akan diungkap hasil pendalaman tersebut, dan kami masih menunggu, Pram, apakah nanti ada keterangan menarik. Namun bisa dipastikan hari ini tidak ada olah TKP dan polisi masih mendalami kasus penyelidikan tersebut. Kembali ke Anda, Pram. Iya, hingga saat ini Syahreza, polisi masih terus menyelidiki langsung dari olah TKP di sana. Lalu bagaimana dengan aktivitas para penghuni rumah indekos? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, untuk aktivitas penghuni nampaknya sudah kembali seperti normal. Tadi kami melihat ada penjaga kos yang tampak membersihkan halaman depan rumah, namun enggan untuk buka suara mengenai kronologi lebih lanjut soal ditemukannya diplomat muda tersebut. Dan tapi untuk saat ini, Pram, tampak sepi, tidak seperti biasanya. Ini di mana kawasan ini juga menyatu dengan toko vape dan
nampaknya toko vape ini tutup setelah kemarin dilakukan olah TKP dan dilibatkan juga untuk memberi keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Namun bisa dipastikan hari ini situasinya sangat begitu sepi, Pram. Tidak ada aktivitas daripada penghuni, mengingat ini sudah 3 hari lebih peristiwa ini berlangsung bagi terkait tewasnya diplomat muda berusia 39 tahun tersebut. Dan memang hingga saat ini polis lain ataupun garis polisi masih membentang di area di kamar kos tersebut, di mana posisinya ada di dalam paling kiri ya, Pram dan juga pemirsa, dan memang tidak bisa sembarang orang untuk mengakses tempat tersebut, dan memang belum ada indikasi apakah ada orang yang masuk ke kamar penghuni tersebut. Namun bisa dipastikan polisi masih melakukan serangkaian penyidikan dan kami masih menunggu, Pram, tentu hasil dari penyelidikan tersebut. Kembali ke Anda. Syahreza mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami atau memperlihatkan gambar kepada kami seperti apa sih suasana di rumah indekos tersebut, mengingat ini ditemukannya ada korban dengan kondisi tidak wajar dalam kondisi tewas. Oke, Pram, berdasarkan keterangan dari tayangan CCTV bahwasanya korban tewas ini sempat menyapa penjaga kosan sebelum kejadian ditemukannya korban tersebut tewas, dan sempat tidak ada aktivitas yang janggal, mengingat dalam rekaman tersebut ADP yang merupakan korban tewas ini sempat terlihat membeli makanan dari ataupun membawa makanan dari ojek online yang datang, lalu menyantap makanan tersebut di dapur bersama. Artinya memang tidak ada aktivitas yang begitu janggal, Pram dan juga pemirsa, sehingga kemudian ditemukannya ADP tewas, di mana ini 2 orang, termasuk satunya adalah penjaga, memaksa ataupun mendobrak pintu tersebut dan ditemukan ADP tewas dalam kondisi wajah yang terlilit lakban. Dan memang hingga saat ini proses penyelidikan masih berlanjut, Pram, dan kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan lebih lanjut. Namun bisa dipastikan kini suasananya begitu sepi usai sudah beberapa ataupun lebih dari 2 kali olah TKP dilakukan oleh pihak kepolisian. Kembali ke Anda, Pram. Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk kedua kalinya polisi menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Menteng, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus dan hasil penyidikan akan disampaikan pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslap 4 Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kapolri memastikan akan terus melidiki dan meminta anggotanya mengusut tuntas kasus ini hingga terungkap. Tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap, karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat.
Sementara itu pemirsa, Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini ke kepolisian. Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses. Rekaman kamera pengawas Indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tersebar di media sosial. Dalam detik-detik terakhir, terekam Arya tengah membuang sampah sekitar pukul 23 malam hari. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saat ini, penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jasad pria tidak utuh yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jakarta diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS. Korban diduga hilang saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur di Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa saat ini jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Betul, jadi pihak keluarga pun ikut melihat, menyaksikan langsung di Rumah Sakit Kramat Jati untuk mengetahui pastinya bahwa itu betul keluarganya atau bukan. Maka dari itu mereka sudah menyaksikan langsung, melihat ciri-ciri tersebut. Nah, dari itu dia ada rasa keyakinan bahwa itu adalah keluarganya. Namun demikian, untuk lebih detail lagi, Polri melakukan, dalam hari Rumah Sakit melakukan tes DNA. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Rabu kemarin. Penemuan mayat ini bersamaan dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang kapal Tunu Pertama Jaya di Selat Bali diperpanjang karena masih belasan korban belum ditemukan. Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Eko Suyatno menyatakan perpanjangan operasi dilakukan karena hingga saat ini upaya pencarian masih membuahkan hasil.
Korban ke-46 dan ke-47 menjadi dasar utama perpanjangan operasi. Sebelumnya operasi SAR diperpanjang selama 3 hari dari standar operasi prosedur SOP selama 7 hari. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta hentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.